Tak menemukannya. Seperti biasa jika Daehyun menginap di Villa Pyeongchangdong, ia tidak mau membangunkan Su Yin ketika pergi bekerja. Sebagai gantinya ia hanya akan membuatkan sarapan dengan menu yang cukup bervariasi. Itu cukup membuat hati Su Yin tersentuh. Setidaknya suaminya masih mau repot-repot membuatkannya sarapan meski sibuk bekerja. Su Yin terkadang merasa sangat beruntung, meski terkadang sifat posesifnya agak keterlaluan. Namun tak masalah selagi itu demi kebaikan. Hari ini Su Yin sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Jin. Ketika ada waktu senggang Su Yin berusaha untuk mencarinya. Sangatlah tepat, siang ini tak ada yang dikerjakan oleh Su Yin karena Daehyun tengah keluar. Ia hanya diberi tugas kecil untuk dikerjakan. Sehingga setelah menyelesaikannya Su Yin segera mencari Jin. Dengan nafas terengah-engah, ia mencari ke beberapa ruangan yang biasa dibersihkan oleh Jin namun tidak ada. Bahkan rela karena harus menaiki beberapa tangga. Su Yin juga menanyakan ke beberapa karyawan lain namun mereka mengatakan jika tidak melihatnya. Sampai akhirnya mencarinya di luar gedung, barangkali menemukannya di sana. Setelah berkeliling di halaman hotel, kaki Su Yin terasa pegal sehingga ia memutuskan untuk duduk di salah satu kursi. Cuaca yang terik juga membuat tenggorokannya mulai terasa kering. Jae Hua baru saja dari luar area hotel ketika melihat Su Yin yang tengah mengusap wajahnya. Peluh keringat tampak di dahinya. "Su Yin, ada apa kau di sini?" tanya Jae Hua yang sudah berdiri di sampingnya. "Kebetulan sekali kita bertemu. Apa kau tahu di mana Jin?" "Sejak tadi aku mencarinya namun tidak ketemu," ujar Su Yin dengan wajah sumringah. Sudah pasti Jae Hua tahu di mana keberadaan sahabat mereka. "Apa kau tidak tahu jika Jin sudah tidak bekerja di hotel ini?" tanya Jae Hua. Sangat tidak masuk akal jika Su Yin tidak mengetahui hal itu karena yang Jae Hua tahu jika mereka sangat dekat. "Benarkah?" Su Yin bangkit berdiri sambil membelalakan matanya. Tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Apa dia tidak mengatakannya kepadamu?" ujar Jae Hua dengan dahi berkerut. Itu sungguh terasa sangat aneh. Su Yin menggelengkan kepalanya pelan. Tubuhnya terasa lemas hingga ia terduduk kembali. Rasa sesal dan bersalah kini berkecamuk di dalam hatinya. "Su Yin, kau tidak apa-apa." Jae Hua mengguncang tubuh Su Yin karena pandangannya terlihat kosong. Su Yin segera tersadar kemudian menghela nafas panjang untuk menenangkan diri. "Aku baik-baik saja. Aku hanya terkejut pasalnya Jin tidak mengatakan apapun," ujar Su Yin sembari tersenyum tipis. Berharap semoga Jae Hua tidak menyadari jika ada ketidakberesan yang terjadi di antara mereka. Sebenarnya sudah lama dia ingin mengundurkan diri namun tidak kusangka jika sekarang waktunya. "Mungkin dia sudah mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik," ujar Jae Hua. "Apa kau tahu di mana dia bekerja?" tanya Su Yin dengan penuh harap. "Aku juga tidak tahu, namun jika aku mengetahuinya pasti akan kuberitahukan kepadamu," ucap Jae Hua. Ia menyadari ada rasa khawatir dari sorot mata Su Yin. "Aku mohon beritahu aku secepatnya jika kau bertemu dengan Jin," ujar Su Yin sembari memegang pergelangan tangan Jae Hua. "Kau tidak perlu khawatir, aku pasti akan membantumu untuk mencarinya," ucap Jae Hua sembari tersenyum. Diliriknya tangan Su Yin yang masih memegangnya. Su Yin segera tersadar sehingga buru-buru menarik tangannya. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Apalagi jika sampai suaminya melihat, pasti akan marah. "Sebaiknya aku kembali ke dalam karena aku harus kembali bekerja," pamit Jae Hua. Meski dirinya masih ingin mengobrol dengan Su Yin namun banyak pekerjaan yang sudah menunggunya. Baiklah, Su Yin juga segera kembali ke dalam gedung. Ia melangkahkan kakinya yang lemas ke dalam lift untuk menuju ke lantai 10. Saat hendak masuk ke dalam ruangan, dari kejauhan tampak seorang pelayan yang tengah membawa kopi. Meski cuaca di luar panas namun jika di dalam ruangan terasa dingin karena AC terus menyala. Dengan sabar Su Yin menunggu pelayan itu berjalan ke arahnya. Tepat seperti dugaannya sehingga ia meminta secangkir kopi cappuccino. Beruntung sekali pelayan itu mau memberikannya. Meskipun sebenarnya kopi itu pesanan karyawan lain. Su Yin segera memegang kenop pintu, ternyata pintu tidak tertutup dengan rapat. Tidak mungkin jika Su Yin lupa, tadi ketika pergi ia yakin sudah menutupnya dengan benar. "Manajer Han," gumam Su Yin sambil melangkahkan kakinya mendekat ke arah meja Daehyun dengan cangkir kopi masih di tangannya. "Manajer Han, apa yang kau lakukan?" tanya Su Yin karena melihat gerak-gerik yang mencurigakan. Pria itu seperti baru saja menaruh berkas di antara tumpukan berkas yang menumpuk. "Aku hanya mengantarkan laporan yang kemarin ternyata salah," sahut Han dengan datar. Tak ada kegugupan yang tampak dari wajahnya. Ketika melihat wajah Su Yin dengan seringai liciknya Han tersenyum. Ia kembali meraih berkas itu kemudian membukanya sambil berjalan ke arah Su Yin. Bruk, perang, suara tubrukan dan dentingan cangkir yang jatuh di lantai, menyeruak memenuhi ruangan. Suaranya cukup nyaring terdengar. Dengan sengaja Han menabrak Su Yin sehingga kopi yang dibawanya tumpah ke atas laporan yang dibuatnya. Laporan itu kini berada di lantai dalam kondisi yang basah. "Aduh," rintih Su Yin karena tangannya terasa panas akibat tersiram kopi. Diusapnya dengan cepat pergelangan tangannya. Bajunya juga basah terkena kopi. "Apa kau tidak lihat-lihat kalau jalan?" umpat Han dengan amarah. Sebenarnya ia sengaja melakukannya agar laporan itu basah sehingga Su Yin akan dipecat.
Sesuai permintaan Airi, ia harus membuat Suyin menjauh dari Daehyun. Lihatlah, laporan yang sudah aku buat. Semuanya sia-sia karena kau menumpahkan kopi, lanjut Han dengan nada meninggi. Suyin yang tengah mengusap bajunya memandang ke arah Han sambil mengerutkan keningnya. Bukankah Anda yang tidak lihat-lihat kalau jalan? Sudah tahu aku berdiri di sini namun Anda masih berjalan sambil membaca, gerutu Suyin untuk membela diri. Ini bukanlah kesalahannya sehingga tak perlu takut. Lagi pula Suyin juga kesal kepada pria itu. Kau ini masih saja membela diri padahal sudah mengetahui jika kau yang bersalah, ujar Han sembari berkacak pinggang dengan mata yang menatap tajam ke arah Suyin. Bukannya takut, justru Suyin malah melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Han. Sekarang rasanya ia ingin memukulnya. Tidak peduli dengan pria itu yang tampak marah. Sekarang juga bersihkan berkas itu sebelum Tuan Daehyun datang. Perintah Han sembari menunjuk berkas yang tergeletak di lantai. Aku tidak mau. Suyin menggelengkan kepalanya. Entah dari mana mendapatkan kekuatan seperti ini sehingga berani membantah perintah Han. Kalau kau tidak mau, bersiaplah dengan mengemasi semua barang-barangmu karena sebentar lagi kau akan dipecat, cibir Han sembari menaikkan sebelah bibirnya ke atas. Bab 202 demi kebaikan. Suyin menyipitkan matanya sembari ingin tertawa mendengar cibiran Han kepadanya. Sekarang juga, bersihkan semua itu, ujar Han sambil memicingkan matanya. Suyin hanya diam saja tanpa melakukan apa yang diperintahkan oleh Han. Itu bukanlah kesalahannya sehingga Suyin tidak mau melakukannya. Tidak peduli jika nanti suaminya akan marah. Amarah Han semakin meningkat melihat Suyin yang berdiam diri tanpa melakukan perintahnya. Ia segera maju satu langkah kemudian menekan bahu Suyin hingga ia terduduk lantai. Aduh, erang Suyin karena bahunya terasa sakit dan lututnya juga terasa nyeri. Tepat pada saat itu, pintu terbuka dari luar. Ternyata Daehyun yang masuk. Begitu masuk ke dalam ruangannya, pandangan Daehyun langsung tertuju pada Suyin yang terduduk di lantai. Ia tampak meringis kesakitan. Ada apa ini? Tanya Daehyun dengan suara dinginnya. Ia segera melangkahkan kakinya menghampiri mereka. Maaf, Tuan, laporan yang sudah saya perbaiki rusak oleh sekretaris Anda yang begitu ceroboh, ujar Han sambil melirik Suyin. Suyin, berdirilah. Daehyun mengulurkan tangannya untuk membantu Suyin berdiri. Suyin, kenapa kau tidak membersihkan berkas itu? Bentak Han yang sudah kehabisan kesabarannya. Dengan memarahinya Han juga berniat mencari muka. Biasanya Daehyun sangat percaya kepadanya jika ia sudah marah-marah seperti ini maka siapapun pasti akan segera dipecat. Daehyun sangat tidak terima Han membentak istri kecilnya. Jangan pernah membentaknya, seru Daehyun dengan cukup keras sambil mengeratkan kepalanya. Wajahnya terlihat memerah karena menahan amarah. Sorot matanya juga tampak begitu tajam dan menakutkan. Tapi, dia merusak laporan yang Anda minta, Tuan. Han begitu tercengang, tidak habis pikir dengan apa yang baru saja didengarnya. Kau bisa membuatnya lagi jika rusak, ujar Daehyun. Tapi ini semua adalah karena kesalahan Suyin. Dia sedang membawa kopi dan tiba-tiba menabrakku, ujar Han melakukan pembelaan. Jangan sampai senjata makan Tuan. Tak mungkin ia mengerjakan semuanya kembali. Sengaja atau tidak sengaja itu adalah tugasmu. Bukan tugas seorang sekretaris, karena tugas Suyin hanyalah membantu pekerjaanku, ucap Daehyun dengan penuh penekanan. Tapi, ujar Han, aku tidak peduli. Laporan itu harus sudah ada di mejaku sore ini juga, ujar Daehyun. Dengan terpaksa Han memungut berkas yang sudah kotor. Dia berjalan melewati Suyin sambil meliriknya dengan tatapan tajam. Saya permisi, Tuan, ujar Han dengan rasa amarahnya yang memuncak. Seandainya Airi tidak memintanya, tak mungkin ia melakukan pekerjaan dua kali. Sungguh itu menghabiskan waktu yang banyak. Tidak mungkin laporan itu selesai pada sore hari. Suyin hendak berjongkok berniat membersihkan pecahan gelas yang berada di lantai. Namun Daehyun segera memegang pergelangan tangannya. Tidak usah, biarkan pelayan saja yang membersihkannya, ujar Daehyun dengan lembut. Tidak apa-apa, aku bisa membersihkannya, ujar Suyin. Jangan membantah, ucap Daehyun dengan tegas. Apa yang dilakukan manajer Han kepadamu? Daehyun tampak panik melihat pergelangan Suyin yang memerah. Ah, ini tidak apa-apa. Suyin menutupi pergelangan tangannya yang memerah. Jangan sampai membuat panik Daehyun hanya gara-gara hal kecil seperti itu. Aku tadi melihatnya tampak mencari sesuatu. Namun dia justru berjalan ke arahku sehingga kopi yang aku bawa itu tumpah, ujar Suyin dengan wajah ditekuk. Tidak usah dipikirkan, mungkin dia memang berniat untuk mencari alasan seolah-olah kau yang membuat kesalahan, ujar Daehyun untuk menenangkan istri kecilnya. Aku sungguh minta maaf, aku tidak melakukan apapun, ujar Suyin dengan sendu. Sayang, tenanglah, aku percaya kepadamu, tak mungkin kau melakukan hal seperti itu. Daehyun merengkuh wajah Suyin, diangkatnya dagu istri kecilnya kemudian mengusap lembut bibirnya dengan ibu jari. Saat Daehyun menatapnya, Suyin justru menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Terima kasih, kau begitu percaya kepadaku, ucap Suyin. Tentu saja, aku pasti lebih percaya pada istriku sendiri daripada pengkhianat seperti dia, ujar Daehyun sembari mengusap rambut Suyin yang panjang.
Yang ada di pikiran Su Yin kali ini adalah ingin mengetahui keberadaan Jin. Hingga membuat matanya berkaca-kaca. Sayang, Jin sudah tidak bekerja di sini lagi, isak Su Yin. Hatinya teramat sedih mengingat satu-satunya sahabat yang dimilikinya kini tidak tahu di mana keberadaannya. Benarkah? Dae Hyun juga cukup terkejut mendengar hal ini. Tolong bantu aku untuk mencarinya. Aku ingin menjelaskan semuanya jika aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Kim Soo Hyun, ucap Su Yin di sela isak tangisnya. Dae Hyun mengusap punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya. Baiklah, tidak perlu khawatir, aku akan meminta seseorang untuk mencarinya. Sekarang berhentilah menangis, jika kau menangis calon anak kita juga akan sedih, ujar Dae Hyun sembari mengecup puncak kepala istrinya. Benarkah? Tanya Su Yin yang sudah melepaskan diri dari dekapan suaminya. Mendengar jika bayi yang ada di dalam kandungannya merasa sedih, sontak membuat air matanya langsung terhenti. Benar? Apa kau tidak ingin apa kata Dokter Miyang? Tanya Dae Hyun. Su Yin menggelengkan kepalanya pelan. Bukankah Dokter Miyang mengatakan jika kau harus selalu merasa bahagia? Mulai sekarang janganlah terlalu bersedih. Aku berjanji pasti akan membantumu menemukan Jin, cepat atau lambat. Dae Hyun memegang bahu Su Yin agar percaya kepada ucapannya yang tidak main-main. Su Yin menghela nafas panjang kemudian menyunggingkan senyum di bibirnya. Benar kata Dae Hyun, sebaiknya ia jangan terlalu bersedih. Ini baru istriku, ujar Dae Hyun sembari menekan hidung Su Yin. Lihatlah manajer Han membuat kopiku tumpah padahal aku ingin meminumnya, ujar Su Yin sembari mencebikkan bibirnya. Rasanya sangat kesal sekali kepada pria itu. Tadi bahkan belum sempat untuk mencicipinya. Wanita hamil tidak boleh terlalu banyak minum kopi. Itu tidak baik bagi perkembangan janin, ujar Dae Hyun. Apa tidak boleh meminumnya sedikit saja? Tanya Su Yin. Kalau sedikit tentu saja boleh. Tetaplah di sini, biarkan aku membuatnya untukmu. Kau juga sepertinya harus mengganti pakaianmu, ujar Dae Hyun. Dae Hyun segera menghubungi Chang Yuan agar segera membelikan baju yang pas untuk dikenakan oleh istri kecilnya. Jangan sampai Chang Yuan salah memilih. Seharusnya tidak perlu merepotkan asisten Chang, aku bisa keluar membelinya sendiri, ujar Su Yin. Kebetulan ada butik baju yang letaknya tidak terlalu jauh dari area hotel. Aku tidak ingin kau merasa lelah, ucap Dae Hyun. Selalu saja kata itu yang kau ucapkan, gerutu Su Yin. Ini aku lakukan demi calon anak kita. Kau hanya harus patuh dan tidak boleh membantah. Baiklah, ujar Su Yin sembari menghela nafas panjang. Apa kau sudah makan siang? Tanya Dae Hyun. Su Yin kembali menggelengkan kepalanya. Kembalilah ke mejamu, aku tidak akan lama. Dae Hyun mengusap pipi Su Yin sebelum akhirnya bergegas melangkahkan kakinya keluar ruangan. Bab 203 Aku yang menggodanya. Han kembali ke ruangannya dengan langkah cepat dan tergesa-gesa. Saat ini rasa marah dan kesal bercampur menjadi satu. Ia membanting pintu ruangannya dengan kuat. Ini sungguh di luar dugaannya karena Dae Hyun lebih memilih sekretarisnya. Semua gara-gara Airi yang menyuruhnya untuk menghapus file yang ada di laptopnya. Jika tidak pastilah sekarang ia hanya perlu mencetaknya saja, setelah itu semuanya akan beres. Kini semua sudah terlanjur, Han hanya menyesali kebodohannya terlalu percaya dengan Airi. Arg, teriak Han sembari menggebrak meja kemudian menjatuhkan barang-barang yang ada di mejanya. Ia butuh seseorang untuk meluapkan emosinya, sehingga Han segera menghubungi Airi untuk meminta pertanggungjawaban dengan kejadian sial yang menimpanya. Halo, sayang. Bagaimana apa kau sudah berhasil membuat gadis itu dipecat? Tanya Airi dari seberang telepon, suaranya terdengar begitu renyah karena tak sabar mendengar kabar bahagia. Bukan gadis itu yang dipecat, justru posisiku sekarang yang genting. Aku sudah melakukan semua yang kau pinta tapi hasilnya aku yang harus mengerjakan semuanya lagi, gerutu Han dengan dada yang naik turun. Apa maksudmu? Tanya Airi. Idemu itu gagal total, Dae Hyun bahkan marah denganku ketika aku membentaknya. Sepertinya benar tentang dugaanmu selama ini. Jika kau ingin menyingkirkannya sebaiknya kau cari cara lain saja. Satu lagi, jangan melibatkan diriku lagi, ucap Han dengan nada tinggi. Kau memang tidak bisa diandalkan, cibir Airi. Apa maksudmu mengatakan hal itu kepadaku? Han menjadi sangat emosi mendengar Airi yang justru menyalahkannya. Sudahlah, aku tidak ingin berdebat. Aku akan mengurusnya sendiri, ujar Airi. Tut, tut, tut. Sambungan telepon terputus. Sial, umpat Han. Tak mungkin baginya untuk mengerjakan semuanya dari awal karena itu sangat membutuhkan waktu lama. Jika saja Airi tidak menyuruhnya mengembalikan uang yang ia gelapkan mungkin juga kejadiannya tidak seperti ini. Han menunduk dengan kedua tangan berpegangan pada meja sambil terus berpikir. Menurut jadwal yang didengarnya, sebentar lagi Dae Hyun akan melakukan pertemuan kembali. Han bergegas berdiri tegap, melangkahkan kakinya keluar untuk memastikan jika Dae Hyun sudah pergi dari ruangannya. Selagi Dae Hyun tidak ada, ia berniat memaksa Su Yin untuk mengerjakan semuanya. Kini Han sudah bersembunyi di balik tiang untuk mengintip jika Dae Hyun sudah pergi. Benar saja, tidak berapa lama kemudian akhirnya Dae Hyun keluar dari ruangannya. Membuat Han tersenyum penuh kemenangan. Dengan langkah cepat Han segera masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Mata Su Yin terasa berat sehingga menyandarkan kepalanya di atas meja.
Ingin memejamkan matanya sebentar sambil menunggu suaminya kembali. Hatinya juga belum merasa tenang jika belum menemukan Jin. Jangan sampai Jin membencinya seumur hidup hanya karena sebuah kesalahpahaman ini. Dengan langkah pelan Han berjalan menghampiri Su Yin yang sedang melihat ke sisi lain sehingga tidak mengetahui jika Han datang. Enak sekali hanya itu yang kau lakukan. Dasar tidak berguna, umpat Han sambil memicingkan matanya. Su Yin langsung mengangkat kepalanya ketika mendengar suara Han yang menggema di telinganya. Manajer Han, apa yang Anda lakukan di sini? Pertanyaan itu refleks keluar dari bibirnya dengan bola mata yang melebar. Sekarang juga ketik ulang semua ini. Dengan mata yang tajam, Han membanting berkas yang basah ke meja Su Yin. Membuat Su Yin terlonjak kaget kemudian memegang dadanya. Bukankah Tuan Dai Hyun mengatakan jika itu adalah tugas Anda? Sanggah Su Yin sembari menyipitkan matanya. Ini adalah kesalahanmu sehingga kau yang harus memperbaikinya, ujar Han sembari tersenyum licik. Aku tidak mau, bantah Su Yin dengan berani. Ia berdiri sambil berkacak pinggang. Dasar gadis jalang, kau pikir, kau begitu istimewa di mata Tuan Dai Hyun. Ingat kau ini hanya gadis miskin yang tidak mungkin bisa berjalan sejajar dengan Nona Aeri, cibir Han sembari berdecak meremehkan. Mata Su Yin memerah membuat dadanya bergemuruh mendengar kata yang sangat dibencinya. Plak, dengan penuh keberanian dan sekuat tenaga, Su Yin melayangkan telapak tangannya di pipi Han. Kesabarannya sudah habis selalu berdiam saja ketika orang lain menghinanya. Terserah jika saat ini ia sedang mengandung. Seharusnya yang disebut jalang itu Anda. Seorang pria yang mau berhubungan dengan istri bosnya. Dasar tidak tahu malu, teriak Su Yin dengan tubuh bergetar menahan amarahnya. Beraninya kau mengatakan hal itu. Han sudah mengangkat tangannya untuk membalas tamparan Su Yin. Baginya itu adalah sebuah penghinaan yang harus dibalas. Manajer Han, apa yang kau lakukan? Teriak Dai Hyun dari arah pintu. Kesabarannya saat ini sudah tak dapat ditahan. Han menggantung tangannya di udara, padahal sedikit lagi sudah mendarat di pipi Su Yin. Ia segera menurunkan tangannya dengan tubuh gemetar. Tuan, Dai Hyun berbalik memandang Dai Hyun sambil membungkukkan tubuhnya. Dai Hyun meletakkan nampan yang dibawanya di atas meja Su Yin. Manajer Han, sekarang juga keluar dari hotel ini. Ucapnya dengan dingin. Saya minta maaf, Tuan. Saya tidak bermaksud, ujar Han yang terpotong. Pantaskah seorang pria melakukan kekerasan kepada seorang gadis? Dai Hyun menatap tajam Han dengan sorot mata-mata berapi-api. Jika sampai sedikit saja tadi menyentuh pipi istri kecilnya, sudah dipastikan ia akan membuat perhitungan. Itu karena dia menamparku terlebih dahulu, Tuan, sanggah Han. Aku tidak butuh penjelasanmu. Mulai detik ini silahkan kemasi semua barang-barang Anda dan keluar dari hotel ini, perintah Dai Hyun. Tuan, tolong jangan pecat saya, ujar Han dengan suara memohon. Aku tidak sudi memperkerjakan seorang pengkhianat di hotel ini, ucap Dai Hyun. Jika Anda mendengar apa yang dikatakan oleh Su Yin itu tidaklah benar, sanggah Han. Tidak usah mengelak, aku sangat membenci seorang pengkhianat bekerja denganku. Anda harus sadar jika gadis itu hanyalah gadis miskin yang berusaha menggoda para pria kaya, ujar Han. Jaga ucapanmu, seru Dai Hyun. Atau memang benar apa yang dikatakan oleh Nona Aeri jika Anda memiliki hubungan khusus dengan gadis itu, tebak Han sambil melirik Su Yin dengan sinis. Apa kau ingin tahu hubungan antara aku dengannya? Dai Hyun tersenyum miring kemudian melangkahkan kakinya mendekati Su Yin. Dai Hyun menangkup wajah Su Yin sambil melirik ke arah Han. Kap, dengan berani Dai Hyun mendaratkan ciuman lembut di bibir Su Yin. Su Yin membelalakan matanya, sangat terkejut dengan tindakan Dai Hyun yang menciumnya di depan Han. Han juga sangat terkejut karena Dai Hyun terang-terangan melakukan di depan matanya. Ini semua sungguh tidak dapat dipercaya. Aku yang menggodanya, bukan dia yang menggodaku. Dai Hyun memandang ke arah Han kemudian mengecup bibir Su Yin sekali lagi. Baru setelah itu merengkuh pinggang Su Yin ke dalam dekapannya. Han sangat syok sehingga tidak dapat mengatakan apapun saat ini. Masih seperti bermimpi melihat pemandangan yang ada di depannya. Bab 204 tidak punya bukti. Dengan santainya Dai Hyun merangkul pinggang Su Yin dengan sangat mesra seolah tidak Han di sana. Ini pertama kalinya mereka bersikap seperti ini di depan orang asing. Memang sengaja Dai Hyun melakukannya untuk mengetahui reaksi Han. Jadi, Anda berselingkuh dari Nona Aeri, ujar Han. Benarkah aku berselingkuh? Tanya Dai Hyun sembari tersenyum miring. Aku merasa kasihan dengan Nona Aeri, mendapatkan pria tukang selingkuh seperti Anda. Dia pasti hatinya sangat menderita, ujar Han tanpa menyadari jika dirinya yang telah berselingkuh. Ha. Dai Hyun tertawa dengan begitu renyah mendengar perkataan Han. Menurutnya itu sangat lucu sekali. Su Yin yang masih berada di samping Dai Hyun berusaha melepaskan diri namun Dai Hyun terlalu kuat merangkul pinggangnya. Padahal ia sudah ketakutan jika ada orang lain yang tiba-tiba saja masuk. Cukup Han saja yang melihat semua itu. Jangan sampai ada yang lain, jika karyawan hotel tahu mengenai hal ini maka akan dipastikan menjadi gosip besar. Kenapa Anda justru tertawa? Dahi Han tampak berkerut dengan wajah kesal. Seharusnya kau yang mengasihani diri sendiri. Selama ini kau bahkan hanya mampu menjadi kekasih gelap Aeri saja, cibir Dai Hyun dengan wajah menggelap.
Apa maksud Anda? Han masih saja menyanggah jika ada hubungan gelap antara dirinya dengan Aerie. Karena tak mungkin ia mengatakannya secara terus terang. Aerie bisa marah kepadanya. Jika kau kasihan padanya dan sangat menginginkannya, ambil sekarang juga. Aku sama sekali tidak masalah jika kau mengambil sesuatu yang memang milikmu. Aku menyesal dulu telah merebutnya darimu, ucap Daehyun dengan santai. Aku tidak menginginkan Nona Aerie sama sekali, sanggah Han. Tidak usah berpura-pura, sudahlah, aku tidak ingin berdebat. Sekarang juga sebaiknya kau pergi dari hotel ini, ujar Daehyun. Percuma saja berdebat dengan pria yang tidak tahu malu. Jadi, Anda sungguh ingin memecat saya? Tanya Han sekali lagi. Daehyun memijat pelipisnya, entah harus bagaimana lagi memberikan pengertian kepadanya. Haruskah berteriak jika perkataannya tidak main-main? Keluarlah sekarang juga, sebelum aku menyuruh security datang kemari, ancam Daehyun. Saya yakin jika Anda akan menyesal sudah memecat saya dari hotel ini. Dengan mengepalkan tinjunya, Han segera berbalik kemudian melangkahkan kakinya keluar. Membanting pintunya dengan sangat keras. Daehyun yang tadinya sangat marah kini justru ingin tertawa mendengar pembelaan yang Han lakukan. Begitu cintanya pada Aerie sehingga rela mengorbankan perasaannya. Setelah Han keluar, pintu kembali terbuka. Kini Chang Yuan yang masuk sambil membawa paper bag di tangannya. Tuan, apa yang baru saja terjadi? Tanya Chang Yuan, ketika tadi berpapasan dengan manajer Han di depan pintu wajahnya tampak pucat. Suruh orang untuk mengawasi Han. Aku tidak ingin dia membuat keributan di hotel ini, perintah Daehyun dengan wajah datar. Baik, Tuan. Chang Yuan sudah bisa mengetahui sedikit apa yang terjadi dari ekspresi wajah Daehyun. Nona, ini baju untuk Anda. Chang Yuan segera menyerahkan paper bag yang ada di tangannya kepada Suyin. Terima kasih, Asisten Chang. Maaf, jadi merepotkan, ujar Suyin sembari mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Rasanya sangat tidak enak hati seorang pria harus repot-repot membelikan pakaian wanita. Tidak sama sekali, Nona. Kalau begitu saya permisi, pamit Chang Yuan. Tidak ingin mengganggu bosnya yang tampaknya akan makan siang berdua. Chang Yuan bisa menebaknya karena tadi melirik terdapat nampan yang berisi makanan. Daehyun menganggukkan kepalanya. Suyin segera mendorong tubuh Daehyun sedikit menjauh karena sejak tadi merangkul pinggangnya terlalu erat. Apa yang kau lakukan di depan manajer Han? Gerutu Suyin sambil menutupi wajahnya. Memangnya kenapa? Tanya Daehyun dengan dahi berkerut. Bagaimana jika nanti ia akan membocorkan hubungan kita kepada keluargamu? Ujar Suyin yang kini ketakutan. Tenanglah, dia tidak punya bukti apapun sehingga kita bisa menyangkalnya. Kau tidak perlu khawatir, ujar Daehyun sembari menangkup wajah istrinya yang tertutup telapak tangan. Suyin perlahan menyingkirkan telapak tangannya dari wajah. Bagaimana jika mereka percaya? Tidak akan. Daehyun mengecup kedua mata Suyin secara bergantian untuk menenangkannya. Istri kecilnya itu sungguh berlebihan menyikapi masalah seperti itu. Jika sampai ketahuan, itu salahmu, ucap Suyin sembari mencebikkan bibirnya. Iya, sayang. Ngomong-ngomong kau tadi sangat berani menamparkan wajah Han, puji Daehyun sembari tersenyum. Tak disangka jika istri kecilnya sekarang sudah berani. Itu karena dia menghinaku, beruntung aku tidak meninju wajahnya, ucap Suyin dengan mimik wajah yang begitu lucu. Sekarang sebaiknya kau mengganti pakaianmu. Aku sudah membuatkan kopi sekaligus makan siang. Kopinya pasti sekarang sudah dingin, ujar Daehyun sembari berdecak kesal. Biarkan aku mencicipi kopi dulu. Suyin segera meraih secangkir kopi cappuccino buatan suaminya. Ternyata lumayan enak rasanya. Suyin jadi ingin menghabiskannya dalam sekali tegukan karena sudah hangat. Sayang, ingat jangan minum terlalu banyak, ujar Daehyun mengingatkan. Aku baru mencicipinya sedikit, ujar Suyin sembari meringis. Segera menaruh cangkir kembali ke atas meja yang ternyata isinya tinggal separuh. Kau tidak boleh meminumnya lagi. Daehyun segera menghabiskan sisa cappuccino Suyin dalam satu kaki tegukan. Suyin segera masuk ke dalam kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Memang tidak terlalu banyak noda kopi di bajunya, namun cukup membuatnya terasa lengket. Menunggu Suyin yang tengah mengganti pakaiannya, Daehyun membawa nampan berisi makanan menuju meja di depan sofa. Lebih nyaman makan di sana. Sebelum ada seseorang yang tiba-tiba masuk, Daehyun juga mengunci pintu terlebih dahulu. Daehyun membuat 2 porsi pasta fettuccine, yang dalam bahasa Italia berarti pita kecil. Fettuccine dihidangkan dengan saus tomat dengan taburan daging atau carbonara. Kebetulan di restoran yang ada hotel itu juga menyediakan berbagai pasta sehingga Daehyun tadi meminjam dapur restoran sebentar untuk membuatnya. Semoga saja Suyin menyukainya. Mengingat makanan ini adalah menu yang asing. Daehyun belajar membuatnya ketika berada di Italia sudah beberapa tahun yang lalu. Suyin sudah keluar dengan pakaian yang dibeli oleh Chang Yuan. Ternyata pria itu sangat pandai memilih baju yang pas di tubuhnya. Asisten Chang, sangat pandai memilihkan pakaian, puji Suyin yang sudah berdiri di depan Daehyun. Tentu saja, dia dapat diandalkan dalam segala hal, ujar Daehyun yang setuju dengan perkataan Suyin. Itu sebabnya dia tak terlalu khawatir jika meninggalkan pekerjaannya. Sayang, apa ini sejenis pasta? Tanya Suyin dengan mata yang berbinar ketika matanya memandang meja.
Makanlah. Kuharap kau menyukainya. Daehyun meraih satu piring pasta kemudian menyerahkannya kepada Suyin. Kelihatannya enak, apa kau membuatnya sendiri? Aku hanya mencoba membuatnya kembali setelah sekian lama tidak memasaknya. Ini sangat enak, kau memang suami terbaik, ucap Suyin setelah mencicipi satu suapan. Terlalu senang membuat Suyin refleks mencium pipi Daehyun sekali. Daehyun hanya tersenyum sambil mengusap pipinya. Istri kecilnya memang sangat manis jika tengah merasa bahagia. Bab 205 Hamil. UN Village. Park tidak tahu harus bagaimana saat ini. Menantunya mengurung diri di kamar pasca Daehyun mengirimkan pengacara untuk membantu perceraian mereka. Ia dengan marah bahkan mengusir pengacara tersebut tanpa mau menemuinya. Nyonya, panggil Eng Hee sembari berjalan menuruni tangga. Ia baru saja mengantarkan makan siang ke kamar Aeri. Ada apa teriak-teriak? Park yang tengah duduk di sofa sontak bangkit berdiri. Nyonya, Nona Aeri pingsan, ujar Eng Hee dengan nafas tersengal-sengal. Pingsan? Bagaimana dia bisa pingsan? Tanya Park dengan melebarkan pupilnya. Saya tidak tahu, Nyonya. Ketika saya masuk Nona Aeri sudah tergeletak di lantai, sahut Eng Hee dengan tubuh gemetar. Sekarang juga hubungi Dr. Kang, biarkan aku memeriksa Aeri. Park bergegas menaiki tangga dengan tergesa-gesa. Ada kekhawatiran yang tampak dari raut wajahnya. Jika sampai terjadi sesuatu maka pasti dirinya akan disalahkan oleh ibunya Aeri. Eng Hee juga segera memeriksa buku telepon untuk menghubungi Dr. Kang. Di dalam kamar sudah ada dua pelayan yang membantu mengangkat tubuh Aeri ke ranjang. Ada Jo Yeon Ho yang sudah duduk di sampingnya dengan wajah yang tampak sedih. Ibu, bangun, ucap Jo Yeon Ho di sela isak tangisnya sambil mengguncang tubuh Aeri. Yeon Ho, tenanglah, ibumu akan baik-baik saja, ujar Park sambil mendekap Jo Yeon Ho ke dalam pelukannya. Ibuku kenapa, Nek, ujar Jo Yeon Ho yang masih terisak-isak. Park segera memeriksa suhu tubuh Aeri dengan menempelkan punggung tangannya di dahi. Sebenarnya tidak terlalu panas namun kenapa bisa sampai pingsan. Tidak berapa lama kemudian Dr. Kang sudah datang karena saat Eng Hee menghubunginya kebetulan dia sedang dalam perjalanan tidak jauh dari UN Village. Bibi, apa yang terjadi dengan Aeri? Ujar Dr. Kang sambil mengeluarkan beberapa peralatan medis dari tasnya. Entahlah, pelayan menemukannya sudah dalam keadaan pingsan, ujar Park. Dr. Kang mulai memeriksa denyut nadi dan perutnya untuk mengetahui bagaimana keadaan Aeri. Ia mengerutkan keningnya setelah mendapati hasil yang menurutnya ragu. Itu pasti salah dan tidak mungkin. Hasil yang sama ketika waktu itu memeriksa Suyin. Dokter memberikan obat sehingga kini Aeri perlahan sudah tersadar. Aeri dapat melihat Dr. Kang yang sedang memeriksanya. Dr. Kang, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Ujar Aeri lirih sambil memijat kepalanya yang terasa pusing. Selamat, kau saat ini tengah mengandung, ujar Dr. Kang dengan raut wajah yang kurang senang. Jika Daehyun tahu mengenai hal ini pasti akan mengamuk. Benarkah? Wajah Park tampak sangat berbinar mendengar kabar itu karena itu adalah sesuatu yang dinantikan olehnya. Benar, Bibi, sahut Dr. Kang. Sangat menyesal tadi sudah datang kemari. Cepat atau lambat Daehyun pasti akan ngamuk kepadanya. Aeri terduduk dengan perasaan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Saat ini antara bahagia dan cemas. Aeri bahagia dengan dia hamil maka Daehyun tidak akan bisa menceraikannya. Namun ia juga takut karena Aeri sangat yakin jika anak yang ada di dalam kandungannya bukanlah anak Daehyun. Ia menjebaknya baru beberapa hari yang lalu sehingga tidak mungkin hasilnya terlalu cepat kelihatan. Setidaknya butuh waktu 1 bulan usia kandungan baru diketahui secara manual. Kecuali melakukan USG maka kemungkinan cepat untuk mengetahuinya. Selamat, akhirnya kau hamil. Park langsung memeluk Aeri dengan senang. Apa aku akan mempunyai adik? Tanya Jo Yeon Ho dengan wajah polos. Tentu, sayang. Park mengusap rambut Jo Yeon Ho sembari tersenyum. Hore, seru Jo Yeon Ho dengan penuh semangat. Matanya yang kecil terlihat sangat senang dan antusias. Diusapnya perut Aeri dengan perlahan. Aeri masih diam mematung dengan keringat dingin keluar dari tubuhnya. Dengan tatapan kosong, Aeri tengah mencari cara agar Daehyun tidak mencurigainya. Aeri, apa kau tidak senang mengetahui hal ini? Ujar Park sambil menautkan kedua alisnya. Saat melihat wajah Aeri yang tanpa ekspresi. Aeri segera tersadar dari lamunannya yang ketakutan. Ibu, tentu saja aku senang. Aku hanya tidak menyangka jika aku hamil, ujar Aeri seraya tersenyum tipis berusaha menutupi kegugupannya. Dert. Tiba-tiba saja ponsel Aeri bergetar. Park yang berada di dekat nakas langsung meraihnya kemudian menyodorkannya kepada Aeri. Aeri, ada yang menghubungimu. Barangkali ini nomor penting, ujar Park. Aeri memeriksa jika panggilan itu dari nomor yang tidak dikenal. Namun nomor itu adalah milik Han yang sengaja tak diberi nama. Aeri membiarkannya saja, tidak ada niat untuk menjawabnya. Jika menjawabnya sekarang pasti mereka akan curiga namun jika tidak menjawabnya mereka pasti lebih curiga. Aeri, kenapa kau tidak menjawabnya? Bukankah itu adalah suamimu yang menelepon? Tanya
Park. Ah, ini hanya panggilan dari orang tidak dikenal. Mungkin berniat menipuku, ujar Airi dengan terbata. Berharap semoga saja ibu mertuanya tidak akan merasa curiga. Dr. Kang yang berada di sisi Airi, merasa curiga dengan gerak-geriknya. Entah kenapa dirinya merasa yakin jika anak yang dikandung Airi bukan darah daging Daehyun. Baiklah, saya permisi karena harus kembali ke rumah sakit, pamit Dr. Kang. Airi, sebaiknya kau harus beristirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi, ujar Dr. Kang setelah memberikan obat dan vitamin kepada Airi. Terima kasih, Dr. Kang, ucap Ni. Park yang mengantarkan Dr. Kang sampai di depan pintu. Ia segera kembali mendekati ranjang Airi. Ni, Park juga berusaha untuk menghubungi ponsel putranya namun nomornya sepertinya sengaja dimatikan. Padahal ia sudah tidak sabar ingin memberitahukan kabar gembira kepadanya. Mungkin Daehyun sangat sibuk. Sebaiknya nanti malam saja menghubungi putranya. Saat siang seperti ini pasti tengah sibuk. Daehyun pasti sangat senang mendengar kabar bahagia ini. Sayang sekali ponselnya tidak aktif, ujar Ni. Park seraya duduk di samping Airi. Melupakan fakta bahwa putranya ingin bercerai dengan menantunya. Airi hanya tersenyum tipis menanggapi ucapan ibu mertuanya. Aku sudah tidak sabar ingin memiliki seorang adik. Jo Yeon-ho tampak begitu gembira sehingga berulang kali memeluk ibunya. Maaf, aku ingin istirahat. Sebaiknya kalian keluar saja, ujar Airi sembari mendorong tubuh Jo Yeon-ho yang memeluknya. Baiklah, ucap Ni. Park, Yeon-ho, ayo kita keluar. Biarkan ibumu beristirahat terlebih dahulu, ajak Ni. Park sambil mengulurkan tangannya membantu Jo Yeon-ho untuk turun dari ranjang. Jo Yeon-ho tampak sangat kecewa sehingga dia memasang wajah cemberut ketika keluar kamar Airi. Padahal masih sangat ingin bersama dengan ibunya. Setelah semua orang keluar, Airi turun dari ranjang untuk mengunci pintu. Saat ini sangat penasaran ingin menjawab telepon Han yang sedari tadi terus menghubunginya. Ada apa dari tadi menghubungiku terus? Tanya Airi dengan ketus setelah menjawab telepon dari Han. Suasana hatinya saat ini sedang tidak baik. Aku dipecat dan ini semua gara-gara dirimu, ujar Han. Bagaimana bisa kau dipecat? Bukankah dia selalu percaya kepadamu? Airi terkejut mendengar jika kekasih gelapnya dipecat dari hotel. Jika posisimu ingin aman sebaiknya kau singkirkan gadis itu sekarang juga. Untuk itu kau tidak perlu khawatir. Karena dia tidak akan menceraikanku, ujar Airi dengan penuh percaya diri meskipun tidak terlalu yakin. Apa maksudmu? Kau tidak usah terlalu percaya diri, cibir Han. Sudah, kau tidak perlu mencemaskanku. Aku akan membujuknya agar kau kembali bekerja. Mereka terus berbincang beberapa saat untuk merencanakan sesuatu. Takut tiba-tiba saja ada orang mendengarnya, Airi segera memutuskan sambungan telepon. Selanjutnya bab 206 bukan anakku.